Halo, selamat ya teman-teman. Kembali lagi sama saya. Kali ini kita akan bahas mengenai banyak sekali problematika dan polemikus ya, yang bahkan tidak mengerti bagaimana secara iman kekatolikan. Apa saja itu? Saat ini saya akan bahas mengenai Petrus atau Petra atau Petros yang selalu sering sekali diperbahaskan dan diperbincangkan. Lalu apa maksud kata Yesus di Matius 16 ayat 18? Apakah Petrus itu hanya merujuk sebuah kata saja, atau justru memang sudah ada tradisinya di dalam Yahudi sendiri? Yuk mari kita simak pemaparan berikut ini. Banyak sekali manusia unik dan antik membahas mengenai Matius 16 ayat 18, di mana Yesus mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, yang di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Banyak sekali manusia-manusia antik ini mempermasalahkan dengan translasi arti Petrus atau Petros itu adalah batu karang. Apakah ini hanya sebuah permainan kata atau tidak? Mari kita lihat di bahasa aslinya. Bila kita lihat di bahasa aslinya, saya membuka dari Bible Hub Matius 16 ayat 18. Dikatakan di situ adalah Petrus dan Petra. Lalu apa artinya? Mari kita klik angka yang di sampingnya itu, yang 47.3 dan 47.4 ya teman-teman. Maka kita akan tahu apa itu Petra, apa itu Petrus. Yuk. Ketika teman-teman mengklik angka 47.4 akan keluar dengan kata Petros, yang dimana sebuah batu atau sebuah batu besar, yang dimana ini kata benda atau maskulin. Lalu bagaimana dengan Petra? Jika teman-teman mengklik angka 47.3 akan keluar Petra, artinya juga batu massa besar, yang dimana ini kata benda atau feminin, yang dimana dia juga bentuknya feminin bukan maskulin, sehingga ini adalah masuk ke dalam ranah yang namanya pemanggilan nama. Jika maskulin, dia berarti benda mati. Lalu bagaimana tradisi Yahudi yang sebenarnya, atau hanya sekedar permainan kata saja dengan dalam bahasa tersebut? Ini sudah terpecahkan kan ya? Istilah kata Petra atau Petrus sama saja artinya tentang batu teman-teman, tetapi beda dalam penyebutan, sama seperti Valentino dan Valentin, atau Jessica dengan Jesoko. Hanya permainan bahasa yang dibolak-balik kemana ia akan dikatakan ya. Ayo kita lihat. Banyak manusia yang unik dan antik ini melupakan ketika Yesus mengatakan hal demikian kepada Petrus, yang dimana Yesus merupakan rabi orang Yahudi dan Petrus merupakan juga orang Yahudi. Bukan berarti ketika Yesus mengatakan ini tidak mempunyai tradisi yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Lalu apa sih yang dipercayai oleh Yesus? Bahkan ketika Yesus mengatakan itu pun kepada Petrus, tidak lepas terhadap cara pandangnya orang Yahudi. Simak penjelasan berikut ini. Dan jika teman-teman ingin membuka dari Misnah Yomal 5 ayat 3, akan tertulis seperti ini. Setelah tabut dibawa ke pengasingan, terdapat sebuah batu di ruang Maha Kudus dari zaman para nabi awal. Daud dan Samuel yang meletakkan dasar pembangunan bait suci, dan batu itu disebut batu fondasi. Teman-teman, jika kalian melihat ini merupakan sebuah tradisi orang Yahudi, yang dimana ketika bait suci itu dibangun di ruang Maha Kudus, bukan hanya di ruang kudus ya, tapi di ruang Maha Kudus terdapat batu fondasi tersebut atau disebut hatsetia, yang kita sebut batu karang karena batu itu sangat besar sekali. Nah, makanya kalau dalam gereja Katolik ketika mengatakan batu karang itu sendiri yang dirujuk kepada Petrus oleh Yesus sendiri, itu tidak lepas dari konteksnya orang Yahudi, yang dimana ketika orang-orang Yahudi mempercaya batu yang di ruang Maha Kudus yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu, dan bahkan itu sudah sejak awal dilakukan tradisi tersebut karena dari dari pemahaman ketika Yakub tidur, yang dimana dialaskan batu, yang dimana Yakub merupakan bapa dari ke-12 suku Israel ya. Ketika pembangunan bait Allah yang sampai 3 kali ini pada zaman Salomo, batu karang atau batu fondasi itu masih tetap ada. Lalu kemudian pada saat di Second Temple, batu karang atau batu fondasi itu tetap ada. Sayangnya ketika di zaman Herodes, batu itu sudah sama rata dengan tanah. Dan inilah menjadi titik di mana bait Allah itu diruntuhkan di tahun 7
70. Lalu bagaimana dengan gereja Katolik? Apakah batu karang itu masih tetap ada sama seperti para orang Yahudi? Mari kita lihat ya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri di Matius 16 ayat 18, bahwa di mana Petrus merupakan batu karang, yang di mana di atas batu karang ini akan didirikan gereja. Mari kita lihat skema gereja Katolik. Perhatikan Basilika Petrus ya, yang di mana di altar disebut adanya relikuinya batu karang. Siapa batu karangnya? Ialah Petrus. Sama seperti ruang Maha Kudus memiliki batu fondasi atau batu karang itu sendiri, sama seperti gereja Katolik. Ya dan amin, perkataan Yesus tetap sama. Dari mana? Dilihat dari gereja Katolik, di bawah altarnya ada fondasi tersebut. Jadi jelas ya teman-teman, apa yang dikatakan Yesus itu tidak terlepas dari apa yang ia katakan. Dan ya dan amin, dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Segitu dulu yang saya jelaskan ya teman-teman. Pasti sudah pada tahu ya bagaimana kenapa saya selalu tertawa ketika orang mempermasalahkan mengenai kata batu karang itu sendiri atau Petrus itu sendiri. Mereka lupa dengan tradisi orang Yahudi. Nah, gereja Katolik tidak melupakan hal tersebut. Dia jelas sekali dengan adanya gereja Katolik membuktikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tidak bertolak belakang dengan apa yang ditradisikan oleh orang Yahudi dan yang diimani oleh orang Yahudi dan diakui oleh orang Yahudi. Sekarang pertanyaannya adalah, jika kamu menolak mengenai perkataan Yesus adalah di mana batu karang itu adalah Petrus itu sendiri, maka kamu menolak apa yang Tuhan Yesus katakan. Begitu saja teman-teman. Sekarang menjadi pertanyaan juga buat teman-teman, apakah gereja kalian ada batu karang yang disebutkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Atau justru gereja kalian yang dikatakan mula-mula tidak mengerti mengenai tradisi ini? Sangat mencengangkan. Oke teman-teman, sekian itu dulu dari saya. Nanti kita akan bahas mengenai otoritas si batu karang ini ya teman-teman. See you, goodbye.